saya baca juga respon dari Pak Yasona Lawli ya dalam sebuah wawancara, Ya. dongkol dengan kubu AHY itu. Karena memang seakan-akan mengkondisikan bahwa pemerintah tidak objektif, pemerintah bakal ikut campur, dan kemudian kubu Muldoko akan dimenangkan. Gimana Anda merespon kekecewaan atau kegalauan dari Yasona Lawli dongkol dengan kubu AHY? Saya pikir itu sesuatu yang wajar. Sama halnya ketika sebelum tanggal 31 Maret, kader Demokrat ini kan bukan hanya yang di pusat, Mas. Oke. Seluruh Indonesia, di 34 provinsi, 514 kabupaten kota. Kalau tidak saya redam, dalam arti tidak perlu terlalu menunjukkan, mengekspresikan kemarahannya terhadap situasi, mereka mungkin bisa melakukan banyak hal lainnya, termasuk menyuarakan lebih lantang. Tetapi ketika dianggap kita mempertanyakan kredibilitas pemerintah, sebetulnya tidak demikian. Terima kasih sudah disampaikan seperti ini, saya bisa menjelaskan kepada masyarakat. Sejak awal kami tidak pernah menuduh. Saya secara pribadi sebagai Ketua Umum Partai Demokrat bertanggung jawab bahwa kami tidak pernah menuding siapapun. Justru kami mengingatkan. Tapi kalau dianggap sebagai bentuk tuduhan atau tudingan atau mempertanyakan, rasanya ada dua perspektif yang berbeda. Tetapi kami punya tanggung jawab untuk mengingatkan. Bermohon, warga negara boleh dong berharap agar negaranya adil, agar hukum ditegakkan secara tepat, tidak tebang pilih, dan tidak memihak pada salah satu kubu. Terlebih ketika kita lihat lagi sejarah ke belakang, memang rata-rata KLB itu disahkan, diterima begitu. Rata-rata. Tolong dicek sendiri faktanya seperti apa, tetapi kami karena yakin benar bahwa kami benar di atas semua perundang-undangan dan konstitusi partai, maka kami suarakan itu dengan terang benderang. Jadi yang kami lakukan adalah preemptive strike. Preemptive strike. Artinya sebelum itu terjadi dan menjadi bubur, kita bongkar dulu. Dan politik terang benderang. Penuh dengan keyakinan, karena kami juga hadirkan dengan bukti-bukti dan fakta yang aktual. Jadi dengan kecepatan tadi, justru kita bisa mencegah sesuatu yang lebih buruk. Walaupun tidak bisa mencegah KLB. KLB ilegal tadi di Deli Serdang tetap terjadi. Tetapi alhamdulillah dengan kesatu paduan antara kecepatan, ketegasan, keberanian, dan decisiveness yang kami lakukan, leadership yang kami lakukan, kemudian yang kedua adalah dukungan yang mengalir dari masyarakat, karena kami buka ini kepada publik, nggak diam-diam, nggak hanya kami bicarakan dalam ruang tertutup, dan yang ketiga adalah terima kasih komitmen pemerintah untuk mendudukan ini semua secara objektif dan tetap berpihak pada konstitusi. Artinya 3 kesatuan ini yang membuahkan hasil yang bisa dikatakan kelegaan tadi. 31 Maret dinyatakan KLB Deli Serdang ilegal dan ditolak oleh pemerintah.